saudara, selamat pagi. Mari datang dan menyembah Tuhan. Ini iman kami, Yesus. Kami mau lebih lagi melayani dan mengasihi-Mu. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sungguh memuji Engkau, Tuhan Allah kami yang mulia. Kami bersyukur untuk setiap penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bahagia, salam sukacita, salam gembira, salam sehat semuanya. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Saya berharap semua jemaat GKI Pondok Daud diberkati Tuhan, sehat semuanya, dan yang sedang bergumul Tuhan pasti jaga, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat, semuanya akan dipulihkan. Nah, pada bulan ini kita akan belajar tentang seperti tema di dalam gereja kita, yaitu tanda-tanda akhir zaman.
Mungkin sudah banyak sekali kita mendengarkan dari khotbah-khotbah dari pembicara, bahkan dari Pak Honggo atau khotbah dari yang lain, yaitu tentang akhir zaman. Begitu banyak sekali yang disampaikan dan begitu nyata juga di dalam Alkitab, tanda-tandanya sudah ada. Jadi kita perlu bangga dengan apa yang kita pegang, yaitu di dalam Alkitab semuanya sudah tertulis. Akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini, sehingga ini meyakinkan kita agar kita lebih lagi percaya pada Tuhan, dan apa yang sudah kita imani itu adalah nyata, buktinya ada. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan yaitu bahwasanya akan ada banyak muncul yaitu nabi-nabi palsu, ya. Jadi dalam Matius 24 ayat 11-13, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang sebab pelanggaran semakin bertambah. Kebanyakan orang akan menjadi dingin, akan tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Nah, akhir zaman ini maraknya kemunculan nabi palsu. Mereka datang dengan tampilan meyakinkan, pesan-pesan yang menggoda. Jadi pesannya itu lebih ke sesuatu yang menggoda. Namun inti dari ajaran mereka adalah sebenarnya penyesatan. Nah, ini kita perlu setiap hari berdoa minta hikmat pada Tuhan agar kita membedakan mana nasihat yang baik sesuai dengan firman Tuhan atau ini menyesatkan gitu. Jadi mari kita harus berhati-hati dalam bijak saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ayat 12 menjelaskan juga bahwa pelanggaran akan semakin bertambah dan kasih banyak orang akan menjadi dingin. Jadi kasihnya menjadi dingin. Teknologi yang semakin maju di kehidupan ini membuat manusia menjadi lumayan banyak egois, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita bahasanya adalah mungkin ada pertemuan, nongkrong atau ada di tempat-tempat yang lain, kita malah bukan asik untuk bercanda tawa, menyapa, tetapi justru malah kita asik dengan teknologi, yaitu dengan mainan HP sendiri. Itu seringkali kita lihat, mungkin bahkan kita juga melihat atau bahkan kita sendiri melakukannya. Nah, mari kita harus bijak di dalam menggunakan teknologi ini. Kita minta pimpinan Tuhan sehingga ada waktunya kita memakai HP, ada waktunya kita untuk berkumpul, ada waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ada waktunya untuk pelayanan. Nah, pertanyaan besar itu muncul. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Yang pertama, kita harus memiliki dasar iman yang kuat. Kita harus rajin bergumul atau datang pada Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga terlebih lagi kita mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang positif, perkumpulan-perkumpulan yang membangun. Nah, salah satunya adalah ada di Fathering di GKI Pondok Daud. Nah, mari kita luangkan waktu untuk ikut, karena di situ kita akan dibangun, kita akan mengerti bagaimana tujuan dari ayat-ayat firman Tuhan, sehingga kita dibimbing sama kakak rohani kita atau pemimpin kita. Jadi suatu saat ketika ada pengajaran yang keluar dari firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita minta hikmat dan kita berani menyampaikan, menolak untuk menerima ajaran itu, karena ajaran di dalam Alkitab sesuai yang sudah kita pegang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi langkah pertama kita harus menjaga iman kita. Yang kedua, kita perlu menjaga hati kita agar kita tidak terpengaruh atau tidak serakah dalam dunia. Ini tidak mudah, terutama dalam dunia yang seringkali mempromosikan egoisme, ya. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita harus berusaha memiliki hati yang lembut, menjadi garam dan penuh kasih
dan terang di dalam dunia. Bagaimana kita di dalam pergumulan, di sekolah, pekerjaan, di usaha, atau di dalam pelayanan sendiri pun. Jadi kita dapat melakukannya dengan berusaha memahami pengorbanan Kristus dan kita mengikuti teladannya. Bagaimana kita harus di dalam dunia ini, kita harus menjadi garam dan kita harus menjadi terang di dalam dunia ini. Memang tidak mudah, tetapi kita harus melakukannya dan kita harus mencoba dengan penuh hikmat dan kita berserah kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan agar kita juga bisa menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk bertahan sampai akhir zaman, ya, di mana pelanggaran semakin bertambah, di mana akan ada tekanan, tantangan yang datang kepada kita sebagai orang yang percaya. Mungkin kita akan mengalami penindasan atau penolakan karena iman kita, tapi kita harus memegang teguh di dalam iman kita, seperti yang ayat 13, orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Inilah janji Tuhan yang sangat-sangat baik atau yang kita pegang. Selama kita mau bertahan, maka kita akan diselamatkan. Nah, kita hidup di dalam zaman yang bergolak, tetapi kita memiliki atau kita pegang janji-janji Allah pasti akan memelihara anak-anaknya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau mendengarkan firman-Nya, setiap orang yang mau menjalankan firman-Nya, setiap orang yang mau melayani di ladang Tuhan sampai akhir zaman, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan dan kita akan diselamatkan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya kita harus kuat di dalam Tuhan iman kita, dan kita harus memelihara hati kita melalui yaitu perkumpulan yang positif seperti tadi, ikut di dalam fathering. Terus kemudian kita belajar lagi dan kita meminta kepada Tuhan untuk Roh Kudus selalu menguatkan kita untuk kita selalu memandang Tuhan di dalam setiap perilaku kita. Kiranya di dalam tanda-tanda akhir zaman ini kita bisa atau kita percaya bahwasanya apa yang kita imani ini justru membuktikan firman Tuhan yang selama ini kita imani ini adalah nyata. Tanda-tandanya ada. Jadi kita pastikan 100% bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat pada akhir zaman. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kita terus pegang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati dan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya di dalam tanda-tanda akhir zaman ini. Kita semakin percaya pada Tuhan karena sudah nyata kasih Tuhan memelihara kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.